Halo kawan, selamat datang di Hanya Review. Sebelum menyimak video alur cerita ini, kami sarankan untuk melakukan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak pernah ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kemudian, walaupun film ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2011, kami ingatkan sebelum masuk ke pembahasan film, kami sarankan bagi yang belum menontonnya untuk menonton terlebih dahulu karena konten ini sudah pasti akan memberikan banyak spoiler. Film diawali dengan seorang pemuda yang datang di sebuah bank untuk meminjam uang. Namun, petugas bank yang melayaninya terkejut setelah pemuda tersebut menyebutkan nominal uang yang akan dipinjamnya. Lalu, si petugas bank itu meminta kepada si pemuda tersebut untuk meyakinkan dirinya agar bisa menyetujui pinjaman yang diajukan. Dan dari sini, kisah pun dimulai. Scenes berpindah ke sebuah sekolah di beberapa tahun sebelumnya. Top Itipat adalah seorang siswa, anak SMA yang sangat gemar bermain game. Bahkan ketika pelajaran berlangsung, bukannya memperhatikan guru, ia malah sibuk memainkan sebuah game online di komputernya. Di dalam game tersebut, tiba-tiba seorang player menginginkan item yang dimiliki oleh Top dan bersedia membayar mahal untuk memilikinya. Lalu, Top membandrol harga $500 Singapura, atau jika kita rupiahkan, itu sekitar 5 jutaan sekarang. Kemudian, player tersebut langsung menyetujuinya dan meminta Top untuk mengirimkan nomor rekening. Namun, karena Top belum memiliki nomor rekening sendiri, ia meminjam rekening milik pamannya. Dan benar saja, ternyata uang tersebut benar-benar ditransfer dan berhasil dicairkan. Akibat kejadian ini, Top menjadi bersemangat untuk bermain dan menjual item-item langka di game tersebut, sehingga berhasil meraup keuntungan yang besar. Bahkan sampai berhasil membeli mobil sendiri dari penghasilan tersebut. Seketika ia menjadi populer, dan banyak teman perempuan di sekolahnya menyukai Top. Namun, walaupun demikian, ada satu perempuan yang Top sukai. Ia adalah Lin. Top yang masih muda cenderung labil dan gegabah, serta karena disokong oleh uang yang banyak dari penghasilannya, membuat Top sedikit sombong dan kurang tata krama. Ia seringkali menyelesaikan masalah dengan cara menyuap. Suatu ketika, karena ia pulang malam setelah kencan bersama Lin, ia dimarahi ayahnya yang sekaligus mempertanyakan dari mana asal uang yang selama ini dihasilkan oleh Top. Meskipun Top sudah menjelaskan bahwa uang tersebut dihasilkan dari bermain game, ayah dan ibunya tidak mengerti karena pada masa itu menghasilkan uang dari sebuah game benar-benar masih sangat asing. Sampai-sampai orang tuanya mengira bahwa Top telah berjudi. Tahun pun berlalu. Sekarang Top sudah lulus SMA dan sedang mencoba untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri. Namun ia selalu gagal. Keluarga Top ingin dia masuk ke perguruan tinggi negeri agar biayanya bisa lebih murah. Namun apa daya, karena pada akhirnya Top tidak juga berhasil. Lalu saat dia membuka rekeningnya yang kini ternyata sudah semakin menipis, ia kembali membuka game online-nya. Dan ternyata akun gamenya sudah terkena ban karena terdeteksi telah melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan komersil. Lalu ia berpikir bagaimana cara lain agar uang yang tersisa itu menjadi lebih banyak. Ia pun membeli beberapa unit TV dibajakan untuk dijual kembali. Namun karena kurangnya pengalaman dalam berusaha, ia malah tertipu karena ternyata DVD tersebut cepat rusak dan tidak ada garansi sama sekali. Bukannya untung, kali ini Top malah rugi besar. Singkat cerita, akhirnya Top masuk ke universitas swasta yang lumayan mahal. Orang tuanya tetap berusaha membiayai kuliah Top. Namun, karena mengetahui kondisi keluarganya, Top tidak mau terus membebani mereka, sehingga Top diam-diam menjual barang berharga peninggalan keluarganya ke toko gadai. Lin dan Top ternyata satu kampus. Top sering keluar kelas mengunjungi pacarnya Lin di ruangan teater. Pada suatu ketika, ia mengajak Lin jalan. Namun, Lin ternyata sedang sibuk latihan. Lalu, ia pergi sendiri. Di tengah perjalanan, dia melihat sebuah informasi yang bertuliskan Food Expo. Top datang ke sana dan melihat-lihat mesin pembuatan makanan yang dipamerkan di sana. Lalu muncullah ide untuk menjadi pengusaha makanan. Ia tertarik dengan mesin pemanggang kacang, karena saat itu cemilan kacang sedang booming di Thailand. Ia menyewa mesin tersebut seharga 50.000 baht. Dan ketika sampai di rumah, ia dimarahi ayahnya karena menurut ayahnya di pasar biasanya mesin seperti itu dijual dengan harga 30.000 baht. Tetapi itu tidak membuat Top putus asa. Di kampus, ia jadi lebih sering mengikuti kelas bisnis dan perdagangan. Dan ketika di luar kampus, ia fokus pada usaha yang sedang ia rintis. Top mengunjungi beberapa pedagang kacang untuk mengetahui resep dan cara pembuatan agar kacang yang telah diolah memiliki rasa yang enak. Pertama-tama, ia mencatatnya, dan ketika di rumah, ia langsung mempraktikkan apa yang telah ia catat. Ia coba berikan kacang olahannya kepada orang-orang di rumah. Ternyata, kacang milik Top sangat disukai. Bahkan sampai mendapatkan pengakuan dari teman ayahnya yang hari itu sedang bertamu.
Mendengar hal tersebut, Top semakin bersemangat. Ia menjual dagangannya di sebuah food court toko swalayan, dibantu oleh pamannya. Pada hari pertama, ia tidak mendapat banyak penghasilan. Lalu, Top memberikan saran kepada pamannya untuk berteriak memanggil pembeli. Di hari kedua, ia pun melakukan survei ke pasar sambil jalan bersama Lin. Namun, ternyata dagangannya tidak laku satupun, dan pamannya menelpon Top. Pada saat itu, Lin mengira bahwa Top berselingkuh karena tidak fokus saat jalan dan malah menelpon di belakangnya. Setelah mengangkat telepon, lalu Top kembali memikirkan hal apa yang kurang, sehingga dagangannya tidak laku. Tak lama, terpikirkanlah terkait lokasi yang menurutnya kurang strategis, sehingga ia meminta pindah ke lokasi di dekat pintu utama agar dagangannya lebih terlihat orang. Keesokan harinya, ketika Top sedang ujian di kampusnya, tiba-tiba HP-nya berdering dan dosen menyuruhnya untuk mematikan. Jika diangkat, dia harus keluar ruang ujian dan ujiannya dianggap selesai. Ternyata yang menelpon tersebut adalah pamannya. Top yang bimbang akhirnya memutuskan untuk mengangkat telepon dan meninggalkan ruang ujian. Ternyata pada saat itu, dagangannya sedang laku keras. Top semakin bersemangat dan fokus membantu pamannya untuk berjualan. Tak berselang lama, karena sifat gegabah yang dimilikinya, dia mulai memikirkan untuk membuka cabang dengan perhitungan-perhitungan dasar anak remaja. Pamannya sempat mengingatkan untuk jangan terburu-buru. Namun, Top dengan keyakinannya tetap kembali menyewa satu mesin pemanggang dan membuka cabang di tempat lain. Setelah itu, tiba-tiba diperlihatkan scenes di mana Lin mendatangi Top karena Top sudah lama tidak masuk kelas. Lin mengingatkan agar Top kembali belajar, karena menurutnya belajar lebih penting untuk sekarang, sedangkan bekerja bisa dilakukan nanti setelah lulus. Kemudian, Lin mengatakan bahwa ia bersedia membantunya jika Top merasa kesulitan dalam mengejar pelajarannya. Setelah beberapa hari, cabang yang dibuka Top tidak lagi berjalan, dan jualan Top yang awalnya laris manis mulai mendapatkan kendala. Asap dari mesin itu mengotori asap toko, yang lantas manajer di tempat tersebut menegur Top. Jika terus begini, maka pihak pemilik tempat akan memutuskan kontrak toko milik Top. Ia harus membersihkan atap itu sebelum tempatnya tutup. Jika tidak berhasil, maka ia tidak diperbolehkan lagi berjualan di sana. Walaupun sudah ditemani ibunya, Top tetap tidak berhasil membersihkan atap tersebut karena waktunya tidak cukup. Lalu, ia ditegur oleh satpam di sana agar segera pulang. Top berusaha untuk menyuap satpam tersebut. Namun, satpam itu malah mengingatkan kepada ibu Top agar mengajarkan tata krama dan kejujuran, serta menegaskan bahwa mereka berdua mulai besok tidak bisa berjualan di tempat itu lagi. Di perjalanan pulang, ibu Top mengatakan bahwa mereka akan pindah ke luar negeri, memulai kehidupan baru, karena di sini ayahnya telah terlilit. Top pun marah dan ibunya menangis. Top berjanji bahwa ia akan sukses dan membantu keluarganya. Namun ia tidak ingin ikut ke luar negeri bersama mereka, dan memutuskan untuk tinggal bersama pamannya. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Kini Top sudah semakin tertekan, karena selain sudah tidak bisa berjualan lagi, di depan rumahnya tertempel papan peringatan dari bank yang menyatakan bahwa rumah itu akan segera disita. Ia pergi berjalan-jalan keluar dan bertemu dengan Lin yang sedang bersenang-senang bersama temannya. Lin marah karena beberapa hari ini tidak ada kabar dari Top, kemudian mendorong Top hingga terjatuh. Lalu Top pun segera meminta maaf. Setelah itu, Lin terus berusaha memujuk Top untuk segera kembali masuk kuliah. Lalu mereka pun pergi bersama. Di tengah perjalanan, Lin memberikan cemilan rumput laut dan ketika Top mencobanya, ternyata rasanya sangat enak. Dan dari sanalah Top mendapatkan ide untuk menjadi penjual cemilan rumput laut. Ia mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri, namun ternyata rasanya malah pahit dan mudah basi. Tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Nah, pegawai bank yang sedang mendengarkan cerita ini dari awal, kini sudah mulai tertarik loh, dan mulai excited. Lalu bertanya kepada Top, "Apakah kau menemukan solusinya?" Dan Top mengatakan, "Tentu saja." Dan mereka pun tanpa sadar menjadi akrab. Lalu bagaimanakah Top menemukan solusinya? Kita akan lanjutkan di part 2. Sampai jumpa di lain kesempatan.